di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan boleh beri dalam hidup kami. Pagi ini minggu yang pertama di bulan September, kami boleh ada lagi di rumah Tuhan. Satu kerinduan kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan, membalas setiap kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, lawatan Allah terjadi pagi hari ini. Engkau ada di sini penuhi kami semua dengan urapan kuasa, sehingga ibadah pagi hari ini benar-benar kami melihat mujizat Allah terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Apapun pergumulan kami ketika kami datang di rumah Tuhan, kami percaya kami akan melihat kemenangan besar Tuhan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, memakai dan mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani tugas dan pekerjaan pagi hari ini. Memimpin pujian, pemain musik, singa, sampai pada pemberita firman Tuhan, semua tinggal dalam urapan kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala macam bentuk kuasa kegelapan sudah dikalahkan oleh Tuhan, sehingga kami semua di tempat ini ada kebebasan. Kami dapat memberi setiap pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Kami mau buka ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita rindu untuk merasakan aliran kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan kita, Dia adalah Bapa kita, yang terlebih mengenal isi hati kita. Dia lebih mengenal engkau dan saya. Mari naikkan pujian ini. Amen. Kau tahu cerita
memuji Engkau dan saya di hadapan Tuhan. Kita akan tetap setia apapun yang kita hadapi. Amin. Hari-hari ini terasa sulit bukan? Amin. Gak ada orang yang bilang hari-hari ini gampang dan mudah. Kalau bisa kembali ke zaman dulu boleh katanya. Tapi apa yang kita hadapi? Katakan kepada Tuhan, bukan setia. Amin. Sampai akhir hidup Tuhan mempercayakan bukan tetap setia. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan memuji Tuhan karena Dia telah menciptakan engkau dari yang gak ada menjadi ada. Amin. Haleluya. Katakan pujian ini dari yang tak ada. Engkau menjadikan ada karena engkau tahu hidupku Tuhan. Haleluya. Dari yang tak ada, kau menjadikannya ada. Oleh apa? Oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Haleluya. Kau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaanmu. Luar biasa Allah Bapa-Ku. Luar biasa Yesus Tuhan. Firman-Mu yang hidup Tuhan. Kau mengalahkan segala pengetahuan. Oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaanmu. Luar biasa Allah Bapa-Ku. Luar biasa Yesus Tuhanku. Luar biasa Allah Roh-Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu. Luar biasa keajaiban-Mu. Yang perkasa perbuatan-Mu. Dari kekal sampai kekal. Kau menjadikan oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Engkau mengalahkan segala pengetahuan. Apa? Oleh tingginya hikmat-Mu Tuhanku dan kekuasaanmu. Luar biasa Allah Bapa. Luar biasa Yesus Tuhan. Luar biasa Allah Roh-Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu. Luar biasa keajaiban-Mu. Rasa perkasa perbuatan-Mu. Dari kekal sampai kekal. Dari kekal sampai kekal. Dari kekal sampai kekal. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Luar biasa Bapak kita, amin. Luar biasa Allah kita, amin. Haleluya. Mari katakan Dialah Kaulah Tuhan satu-satunya, amin. Haleluya. Ya Tuhan kita, Dialah kita. Yang satu-satunya dalam hidup kita, amin. Haleluya. Kaulah satu
Hidupku takkan sama. Mari sama-sama katakan dengan iman, hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau buat hidup kami tidak sama dengan masa lalu kami. Engkau buat hidup kami baru Tuhan. Kuatkan kami untuk mempertahankan hidup ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kuatkan kami untuk mempertahankan iman dan hidup yang baru yang Kau berikan bagi kami. Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami Roh Kudus. Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami. Untuk kami layak di hadapan-Mu. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus penuhi kami. Yes Tuhan. Yes. Mengalir Roh Kudus. Penuhi umatmu dengan roh. Yes, haleluya, haleluya. Katakan kepada Tuhan saat ini Tuhan. Terima jamaah Tuhan. Haleluya. Di hari
Ibu Ana maju ke depan untuk doa firman Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur kembali kami naikkan dalam hadirat-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, bukan kekuatan kemampuan kami boleh ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Semuanya hanya ini oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus yang begitu besar Kau beri bagi hidup kami. Pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini. Sehingga kami boleh ada Bapa dengan kesehatan kekuatan Kau beri bagi hidup kami Tuhan. Dengan berlangkah kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan dari Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji bernama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan membuka hati kami. Dan Roh akan membuka hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Melawati kami dan akan kami dengar Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Pakai hamba-Mu Tuhan. Pinjam lidah bibir hamba-Mu berkata-kata seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang datang dengan segala pergumulan masalah hidup kami Tuhan Yesus, dengan sakit penyakit kami Tuhan Yesus, kami boleh dilawati oleh kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Iman yang lama boleh dikuatkan Tuhan Yesus. Hati yang bimbang boleh diteguhkan kembali Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat kami mengangkat iman kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Lebih Engkau ada kuasa dahsyat. Kami boleh menjadi seorang murid Tuhan, menjadi seorang pendengar ya Tuhan yang baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah ya Roh Kudus. Berkaryalah Engkau pada saat ini Tuhan Yesus. Berkaryalah Engkau pada saat ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya serahkan kepada hamba yang akan memberikan firman Tuhan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Damai sejahtera Kristus bagi kita semua pada pagi hari ini. Saya percaya kita sudah memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Di tengah kesibukan kita, sehingga kita boleh ada sampai pada saat ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, selalu saya katakan kepada jemaat Tuhan bahwa itu tidak bisa ditawar-tawar untuk kedekatan kita kepada Tuhan, ya. Seperti saya selalu menasihatkan kepada anak-anak bahwa itu mutlak harus dekat kepada Tuhan. Kepada manusia terbatas, tapi kepada Tuhan tidak pernah ada yang terbatas. Amin. Puji Tuhan. Mari untuk bercepat waktu kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Markus
Markus 5, ya. Firman Tuhan saya kasih tema bahwa apa? Ada yang tahu? Apa? Apanya yang menembus batas? Apa? Tema? Kuasa Tuhan mampu menembus batas. Batas apa? Batas ketidakmungkinan, kemustahilan dan sebagainya. Kita baca di dalam ayat satu pasal ini, tapi kita baca aja di ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Puji Tuhan, silahkan duduk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini begitu banyak persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang teristimewa sakit penyakit. Amin. Sakit penyakit. Ya, ada banyak ya selama pandemi ini, sehingga kita sangat selalu waspada dan selalu berjaga-jaga dan selalu orang lebih condong dan terkadang jadi parno gitu ya. Karena yang penyakit yang sementara kita hadapi hari-hari ini, ya, sakit COVID-19. Ya, jadi sakit ini terkadang kita tidak tahu orangnya seperti apa. Saudara dan saya tidak tahu. Sementara kita berbicara dengan orang itu, tiba-tiba dia besok anfal. Tiba-tiba besok dia sakit. Tiba-tiba, jadi sungguh sangat mengkhawatirkan, sungguh sangat mencemaskan hari-hari ini. Ya, sungguh luar biasa, menjadi momok, menakutkan. Bahkan ada yang sampai meninggal tidak ibadah-ibadah karena takut. Jadi saudara pilih mana? Meninggal di saat engkau lagi kepada Tuhan atau di sana ibadah? Karena hidup kita di tangan Tuhan. Engkau mau tinggal di rumah, kalau dia bilang selesai, selesai. Ya, jadi 1 tahun selama COVID tidak pernah ibadah, tiba-tiba meninggal karena COVID. Karena masih ada yang keluar-keluar, anaknya keluar, siapanya keluar, masih ketemu dengan orang-orang. Sebab itu kita berserah saja sama Tuhan. Amin. Ya, ini baru mau berapa tahun? Baru mau 2 tahun. Tapi firman Tuhan belum sebanding dengan apa yang kita alami, saudara. Tidak sebanding dengan apa yang kita alami hari-hari ini. Ini sudah 12 tahun, pernah saudara mengalami sakit 12 tahun? Perempuan tahu kalau apa artinya pendarahan. Ya, betapa tidak nyamannya, betapa tidak bisa mengapa-ngapain. Bergerak aja nggak bisa, keluar. Jadi ini 12 tahun loh, bukan 2 tahun. Jadi lebih parah yang kita baca, dan lebih parah lagi bangsa itu kalau orang yang seperti ini, saudara, namanya najis. Najis. Tidak bisa. Bayangin aja 12 tahun betapa menderita, all in, luar dalam dia. Menderita secara fisik, jiwa, batinnya dan sebagainya. Karena apa? Dia kalau kita sakit, ya, kita masih, selain dari COVID, kita masih bilang kuat ya ibu, masih datang berdoa. Kuat ya bu ya, semangat ibu. Kalau dia tidak ada dapat sentuhan, dia tidak pernah disentuh orang, dia tidak pernah mendapatkan apa-apa dari orang lain, dia dijauhan, tidak mengalami kelembutan dari orang lain, padahal dia sudah sangat menderita. Sudah parah sekali dia yang dia alami. Bahkan dia hartanya begitu banyak. Dan di firman Tuhan dikatakan di ayat 26, sudah berbagai tabib dia datangi untuk dia ingin sembuh, saudara.
Sudah kesana kemari, kesana jadi kayak lagu Ayu Ting, kesana kemari, tapi tidak sembuh, saudara. Selama 12 tahun, semuanya habis. Saudara yang dikasih, semuanya selesai, apa yang dia miliki habis. Kita 2 tahun ini belum habis kan? Masih ada toh? Bunda ada meminta-minta makan. Saudara yang dikasih Tuhan, habis. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan habis semua apa yang ada padanya, namun tidak sembuh. Saudara, sebaliknya di ayat 26, sebaliknya semakin memburuk. Bukannya baik, malah semakin memburuk. Sudah berusaha sana, sudah berusaha sini, duitnya habis, udah mana dijauhin orang, tidak mengalami kata-kata lembut, tidak pernah ditouch oleh orang lain, tidak pernah dikasih disarangkul. Ibu, bapak, semangat ya, semangat. Tidak, saudara, tidak didampingi. Tapi apa yang membuat dia bisa kuasa Tuhan seperti tema bisa menerobos batas ketidakmustahilan, ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, pagi hari ini mari kita belajar lewat perempuan ini yang sakit ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang kita ambil dari apa yang menjadi dia mengalami mujizat yang dahsyat oleh Tuhan, apa yang mengalami dia apa yang membuat dia mengalami hal yang dahsyat yang dia sebenarnya juga, saudara, waktu dia mengalami kesembuhan, bukan targetnya Tuhan, dia tidak dalam target Tuhan. Sebenarnya saat itu waktu dia turun dan banyak orang berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong untuk mendatangi dia, target Tuhan adalah seorang kepala rumah ibadah itu Yairus. Karena saat itu Yairus itu datang kepada dia. Dia datang kepada Tuhan. Jadi bukan target Tuhan ini wanita ini, saudara. Tapi dia mengalami hal yang dahsyat dan luar biasa. Targetnya Tuhan, dia akan pergi dan saat dia bilang Tuhan tolong, dia kepala rumah ibadah anakku, ya Tuhan kau sudah langsung mau ikut dengan dia. Firman Tuhan berkata Tuhan mau ikut dengan dia. Jadi bukan target nanti di saat Tuhan berjalan. Itulah iman dari si perempuan ini yang membuat dia mengalami mujizat, bukan target untuk menyembuhkan. Bahkan waktu dia disembuhkan pun Tuhan bingung, siapa yang menjamah, siapa, karena dia merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Dia bertanya siapa yang pegang baju saya merasakan ada sesuatu keluar dari dia, kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menyebabkan wanita ini mengalami? Dia memiliki hati yang kuat. Dia memiliki hati yang pantang menyerah. Sebab itu saya selalu katakan, apabila kita menghadapi persoalan, jangan kita langsung layu, tidak berdaya. Memang di saat engkau mengalami, engkau ada kekhawatiran. Di saat engkau mengalami, engkau merasa was-was. Di saat engkau mengalami, engkau merasa marah. Di saat engkau mengalami, engkau merasa ketakutan. Di saat engkau mengalami, engkau merasa keraguan. Tapi saat itu engkau langsung berserah kepada Tuhan, sehingga ada ketenangan dalam hidupmu dan engkau akan mampu bertindak yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusiawi kita menghadapi apapun, ada kegentaran di hati ini, ada ketidakberdayaan di hati ini, ada ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Tapi di saat detik itu juga engkau ubah pandanganmu dan engkau katakan Yesus bersama denganku, sehingga engkau bisa mengambil langkah yang benar, saudara.
Itu langkah yang diambil oleh dia mempunyai hati yang kuat. Dia mempunyai hati yang pantang menyerah. Bagaimana dia tidak memiliki hati yang kuat? Dia tidak target oleh Tuhan untuk dijamah. Dia bukan target untuk disembuhkan. Dia bukan target untuk dilawan. Dia bukan target untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tapi dia mengalami pemulihan. Dia mengalami semua itu daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini milikilah hati yang kuat. Milikilah hati yang pantang menyerah. Saudara datang kepada Tuhan, dia hanya mendengar. Oh, ini ada Yesus yang suka melakukan. Ini ada Tuhan yang suka melakukan. Dia cuma mendengar, saudara. Dan dia coba-coba, bukan seperti kita yang mungkin dari lahir kita udah tahu tentang kebenaran. Sudah tahu bagaimana kerjanya Roh Kudus. Sudah tahu bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan sudah tahu bahwa mujizat selalu ada. Dan Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kita. Dia mendengar, saudara. Dia mau ada Yesus, dia datang. Dia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, memiliki hati yang kuat. Karena apa? Dia sudah berulang-ulang kali berobat, berulang-ulang kali. Dia tidak putus asa, saudara. Sebab itu saya selalu katakan ada salah satu jemaat Tuhan, jangan menyerah, engkau harus selalu bersemangat. Karena apapun kata dokter benar, karena mereka mempelajari setiap sakit penyakit. Tidak salah apa yang mereka katakan, tetapi bisa juga Tuhan berkata lain, saudara. Itu yang mesti kita yakini, bahwa kalau Tuhan belum berkehendak, maka tidak akan jadi, saudara. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini di tangan Tuhan. Sebab itu saya juga selalu menasihatkan kepada anak-anak, kamu makan, kamu pakai semua dari ayapan kebenaran firman Tuhan. Kamu harus bersyukuri, dan apa yang harus kamu buat di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Dan masa depanmu, kalaupun engkau kerja, bukan karena engkau, karena kekuatan, karena kuasa Tuhan. Karena ada begitu banyak pun orang yang pintar, dia tidak bisa bekerja. Tetapi ada begitu banyak orang yang sedang Tuhan angkat lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Karena hidup kita ada di dalam tangan kasih Tuhan. Dan kita mesti ambil semua raih dengan semangat kita, saudara. Kalau dia tidak bersemangat dan dia tidak kuat hatinya, saudara, dan dia tidak bersemangat untuk dia datang untuk mendekati Yesus, dia tidak akan mengalami ini, saudara. Tuhan sudah janjikan segalanya kesembuhan tidak dalam target Tuhan. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau mendekatkan dirimu, engkau datang kepada Tuhan. Jadi jangan coba-coba engkau menjauh daripada Tuhan. Jangan coba-coba engkau menjauh dari kasih Kristus. Jangan coba-coba engkau ranting itu, engkau menjauh dari pokok anggur. Maka engkau akan layu dan akan dibakar. Karena sudah tidak bisa dipakai lagi, tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Tapi kalau dia tetap nempel, dia akan tetap berbuah, dia akan menghasilkan buah, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, milikilah hati yang kuat. Milikilah hati yang kuat hingga engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, dia sudah berulang-ulang sampai habis semua. Saudara, saya mudah-mudahan, saudara, kalau sampai habis masihkah engkau masih mengasihi Tuhan? Kalau engkau sehingga engkau di dalam rumah engkau mungkin beras sudah mau habis dan bahkan habis, masihkah engkau berkata bahwa Yesus itu dahsyat? Kalau engkau sudah tidak bekerja, masihkah engkau katakan Yesus itu dahsyat? Usahamu sampai kering, masihkah engkau mengatakan Yesus itu dahsyat, saudara? Perempuan ini sampai habis, saudara, tapi dia tidak pernah menyerah kepada keadaan yang dia hadapi. Tapi dia selalu berusaha mencari dan
mencari saudara, sehingga ada satu saat dia bertemu dengan sumber itu. Kalian setiap saat, kita, saya dan saudara, setiap saat tinggal kita mau datang, tinggal kita berlutut, tinggal kita datang angkat tangan kepada Tuhan, maka kita akan mengalami kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Perbandingkan dengan salah seorang wanita, saudara, ya, salah seorang wanita itu sangat berbeda dengan wanita ini. Jadi kita tinggal pilih mana yang kita mau ambil. Apakah perempuan yang pendarahan ini, ataukah seorang wanita, saudara, waktu suaminya sakit, hartanya habis seperti dia saudara, hartanya habis, suaminya, anak-anaknya meninggal, saudara, dan hartanya habis, anak-anak meninggal, dan suaminya sakit borok-borok, saudara. Bukan kata-kata kekuatan yang dia beri kepada suaminya, bukan kata-kata semangat yang dia beri, tapi dia, masihkah engkau percaya kepada Tuhanmu? Kutukilah dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mana yang mengalami hal yang dahsyat dan mujizat Tuhan? Cuma situ dicatat, sampai namanya aja tidak dicatat. Hanya seorang perempuan sampai ada bilang gila. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita tetap selalu bersemangat. Menghadapi apapun ini belum seberapa yang kita hadapi, karena firman Tuhan bilang akan berlalu dalam, ya, kemegahan dunia ini akan berlalu dengan kemegahannya, saudara. Dan begitu banyak, bukan semakin baik, saudara. Ya, kalau ini dunia ini masih tetap bertahan karena ada anak-anak Tuhan yang menopang dengan doa, saudara, sehingga belum lenyap, belum digulung, saudara. Kalau sudah tidak ada, sudah semua pemberitaan sampai ke ujung bumi baru, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab itu selama ada kesempatan, kita tetap, saudara, saudara dikasihi Tuhan, milikilah hati yang kuat dan selalu, dan berikutnya selalu punya pengharapan. Dia selalu punya pengharapan. Kalau orang yang hati yang kuat, pantang menyerah, pasti dia selalu ada harapan, karena dia tahu bahwa ada sumber kehidupan, ada sumbernya. Pengharapan bagaikan sauh yang tertancap di tubir laut, bagaikan sauh yang kuat, kata firman Tuhan. Pengharapan yang bagaikan sauh yang kuat. Di dalam Ibrani 6 ayat 19, pengharapan bagaikan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh saya pelajari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, sauh itu terbuat dari besi yang berat. Kenapa dia harus berat? Karena itu nanti dicangkal di kapal dan itu akan ditaruh di dasar laut, dan dilempar ke dasar laut supaya kapalnya ini nggak bergerak. Bayangin di sauh ini, hanya dengan sauh ini kapal itu tidak bisa bergerak, saudara. Berarti dia begitu sangat kuat, ya. Alat berkait dan berat yang dibuat dari besi yang dilabuhkan dari kapal ke dasar laut supaya kapal atau perahu itu tidak bergeser. Itu sauh. Makanya firman Tuhan bilang harapan itu bagaikan sauh yang kuat. Jadi kita harus punya harapan yang kuat kepada Tuhan, supaya kita akan mengalami mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Ya, apapun mungkin akan mencemaskan, mengkhawatirkan, dan membuat mungkin ada kejadian membuat kita marah dan membuat kita tidak berdaya dan membuat semuanya dalam hidup kita. Tapi mari setelah itu kita kuasai, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat di dalam hidup kita. Karena kalau kita mengandalkan manusia, dia katakan terkutuk. Tapi kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, maka kita akan terberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Kita punya persoalan yang sama. Mungkin Ibu Lisa, Ibu Ana, Ibu Olvi, Ibu semua punya persoalan yang sama. Tapi Tuhan bisa menjawab engkau dalam hal yang berbeda-beda, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita punya pengharapan, ya, seperti Daud akan mengalahkan salah satu bangsa yang kuat, Amalek. Bangsa yang sama, persoalan yang sama, peperangan, tapi Tuhan menjawab dia dalam hal yang berbeda. Pertama Tuhan bilang maju bertempur,
dia menang. Kedua Tuhan bilang, Tuhan mau maju kah? Kedua, gak usah maju, kamu berputar, nanti dengar bunyi pohon tempat baru kamu. Saudara, pohon kerantek itu, saudara, ya, saudara yang dikasih Tuhan dalam menjawab hal yang menjadi Tuhan itu sungguh bervariasi di dalam hidup kita. Amin. Amin. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Sebab itu saudara, kalau bilang oh ini begini, oh ini begini, ini begini, kita katakan pokoknya saya yakini bahwa Tuhan ada bagi saya. Amin. Tuhan ada dalam segala sakit saya. Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan menjamah. Kalau bilur-bilurnya sanggup menjamah dan menyembuhkan setiap kita. Amin. Haleluya. Sebab itu punya pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Bagaikan Saul yang kuat, yang menyegarkan jiwa kita, yang membuat aman bagi jiwa kita, sehingga kapal itu tidak bergerak karena Saul ini. Begitu juga pengharapan kita kepada Tuhan. Maka kita akan selalu melihat pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, kepintaranmu anak-anak, ya, engkau, oh saya pintar, saya bisa. Mungkin seberapa engkau bisa bertahan. Tapi apabila engkau mengandalkan Tuhan, engkau melihat hari depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan. Masa depanmu penuh harapan dan tidak akan pernah hilang di dalam hidupmu. Amin. Sebab itu mari kita tetap percaya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan, itu akan yang selalu menguatkan hatimu. Tapi kalau engkau Senin Kemis ya susah, bagaimana engkau dapat persoalan, udah langsung melempung bagaikan kerupuk. Makanya jangan terlalu banyak makan kerupuk saudara, supaya mental jadi mental kuat. Puji Tuhan saudara. Dan yang berikutnya ya saudara, dia bertindak. Dia bertindak saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak asal kujama, dia Tuhan dikelilingi oleh begitu banyak orang. Bagaimana mungkin dia bisa, bayangin saudara, kalau pendarahan dia tidak bisa bergerak banyak kan, ibu-ibu, dia tidak bisa berbuat banyak kan, apalagi sudah 12 tahun. Jadi tetapi dia harus menerobos begitu banyak orang. Tapi sekali lagi dia bertindak, dia jalani, dia punya harapan, dia bertindak. Dia percaya, dia sudah dengar bahwa Tuhan bisa melakukan mujizat, Tuhan menolong. Jadi saudara, dia menerobos begitu banyak. Dengan keadaan sakit, kita sakit payah, masihkah kita melangkah datang mencari hadirat ya saudara? Masih flu, aduh saya gak bisa ibadah. Sehat pun gak bisa, apalagi sakit. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma hanya berdoa kepada Tuhan. Saya selalu berdoa Tuhan diberkati. Saya selalu berdoa Tuhan sehat-sehatkan umatmu. Tuhan proteksi umatmu. Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan. Tapi kan kembali pun toh kepada pribadi masing-masing, benar gak? Waduh, kalau saya sakit, waduh, ini hamba Tuhan tidak manjur doanya. Buktinya saya sakit. Ini terus. Lebih bagus engkau sakit dalam posisi engkau lagi kuat seperti Ayub, daripada engkau sakit dalam kelemahan yang harus Tuhan tegur untuk mengingatkan. Kalau kita merasa udah sempurna, kita sakit, aduh Tuhan terima kasih. Tapi kalau misalnya kita merasa oh ada yang kurang, Tuhan aku akan perbaiki. Begitu aja, simpel kan hidup ini. Jadi saudara dikasih bertindak, menjalani banyak rintangan, dia berusaha mendekati, ya, karena iman harus dengan perbuatan. Ya, saya ingin diberkati dan saya ingin memberkati. Amin saudara. Saya ingin memberkati, saya diberkati, saya ingin memberkati. Iman terus action.
Harus ada actionnya, karena firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi harus ada actionnya. Jadi saudara yang dikasih, apa yang mesti kita perbuat? Lakukan saja. Karena di dalam Yakobus berkata bahwa kalau engkau tidak menjadi pelaku firman, maka engkau menipu dirimu sendiri. Engkau sudah tahu firman dan engkau tidak melakukan, maka berdosa. Sudah tahu firman, sudah tahu kebenaran, engkau tidak melakukan, maka engkau berdosa. Saudara dikasih Tuhan, tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi butuh tindakan. Kalau dia tidak bertindak, dia tidak akan sembuh. Kalau dia tidak bertindak, dia tidak akan mengalami karya-karya Tuhan. Karena Tuhan kan cuma melewat, bukan memang mau datang ke dia. Karena dia akhirnya terlambat ke Tuhan, ke Yairus. Akhirnya masih dengan perempuan ini datanglah, aduh Bapak, anakmu sudah mati. Tapi itu versi yang berbeda. Jadi saudara, kita lihat betapa karya Tuhan di dalam hidup kita. Iman dengan perbuatan, karena iman yang berbuat, iman yang terberkati dan didasari oleh firman Tuhan yang hidup. Itu iman, harus didasari dengan firman Tuhan yang hidup, sehingga engkau mampu untuk melakukan. Bagaimana engkau tak mampu untuk melakukannya? Kayak ada satu ibu lihat, aduh tuh dapur itu berantakan banget itu, piring-piring dari bawah. Kan tempat ini dari kita, untuk kita. Amin. Kenyamanan kita bersama. Amin. Haleluya. Amin. Aduh ibu, ayo kita pergi lihat itu lemari. Ini dia supaya tidak berantakan kayak begini. Baru lihat aja saya udah puji Tuhan. Ada yang kan apa? Dari kita itu iman yang berbuat, saudara. Jadi apapun, tapi itu harus punya punya keberanian untuk melakukan, punya keberanian bahwa apa yang saya lakukan bukan karena manusia tetapi untuk Tuhan. Itu iman yang bertindak. Kalau hanya untuk menyenangkan, oh biar siapa tuh lihat, biar begini-begini, itu gak ada berkah. Tapi kalau ini tempatmu, baikmu, apa yang saya lakukan ini karena saya mengasihi engkau. Seperti ada yang dapat upload di Facebook, saya lihat, ada satu ibu dapat upload, gerejanya udah bersih bagus. Saya lihat, dia foto dari sudut sebelah sudut. Dia bilang, membersihkan gereja juga itu melayani, melakukan dengan senang hati. Saya baca itu, saudara, luar biasa. Seorang ibu, gereja besar banget, kalau Manado kan besar-besar, atau gerejanya, dia melakukannya. Karena dari kita, untuk kita, kenyamanan kita, kita enjoy untuk menerima kebenaran firman Tuhan, untuk datang juga, enjoy kita untuk datang, duduk, menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Iman yang bertindak dan langsung, saudara. Dan saudara, akhirnya setelah dia di dalam ayat berikutnya, dia datang kepada Tuhan. Dia tersungkur, Tuhan tanya, siapa? Murid-murid dia bilang, Guru, ini begitu banyak orang ini. Kalau pakai bahasa Manado, di guru ini, banyak sekali orang kok begini. Ya, banyak orang di sini. Masa? Kita itu juga, dan dia datang kepada Tuhan, dia menjamah, dan seketika itu juga berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh. Amin. Memiliki hati yang kuat, pantang menyerah, dan ada pengharapan kepada Kristus Yesus Tuhan kita, dan bertindak, iman yang berbuat, iman yang berlandaskan akan firman Tuhan, iman yang berani. Karena apa yang kita kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka kita akan melihat, dan iman yang bertindak, iman yang berbuat. Sakit, saya datang kepada Tuhan dan saya percaya penuh semangat. Saya bilang, orang yang bersemangat
dan dia akan mengalami mujizat Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka berhentilah pendarahannya. Dan waktu Tuhan bertanya ke kita juga bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya lalu ia berpaling, siapa yang menjamah jubahku? Saat itu sudah tidak pernah ada ditulis bahwa menjamah jubah itu akan mengeluarkan satu kuasa. Tapi ini dahsyat di perempuan, dahsyat banget. Bukan target Tuhan, tapi dengan iman yang luar biasa, saudara. Dia sanggup membuat hanya ujung jubah Tuhan. Belum pernah saudara mendengarkan ada yang selalu berbicara, Daud selalu ditolong oleh Tuhan, tetapi langsung bertanya-tanya dengan Tuhan. Tapi ini luar biasa yang dia alami, saudara. Bukan target, tapi saudara, dia punya keyakinan bahwa hanya kujamah. Tidak pernah ada dalam sejarah, maka keluarlah kuasa Tuhan. Sampai Tuhan bingung, ada yang merasa, tiba-tiba ada yang dia rasa. Cuma karena iman yang dahsyat dan luar biasa, yang pantang menyerah itu, saudara. Jadi kalau kita hanya masalah sepele, jangan kita menyerah, apalagi kita mundur dari Tuhan. Mundur dari melayani, mundur dari pengiringan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, engkau orang tua, engkau anak muda, jangan pernah engkau meninggalkan Kristus Tuhan kita. Karena itu tidak bisa ditawar-tawar. Itu sumber segalanya di dalam hidup ini, saudara. Banyak hal yang kami alami, fisik hati ini. Tapi saya hanya selalu datang kepada Tuhan. Saya bilang, enggak, kalau kamu masih mendengar ada masalah-masalah yang dihadapi, saya hanya akan datang kepada Tuhan. Karena kepada manusia saya terbatas, tetapi kepada Tuhan tidak pernah terbatas kuasa Tuhan. Amin. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong, saudara. Jadi dia punya kerendahan hati. Akhirnya Tuhan tanya, murid-murid menjawab, siapa yang menjamah aku? Ya saudara, murid-murid yang menjawab, engkau melihat begitu banyak orang bersedekahmu, engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Murid-murid tidak tahu, semua tidak tahu siapa yang mendatang. Akhirnya datanglah si wanita, ketakutan dan dia tersungkur air tertuhan. Dia datang tersungkur di kaki Tuhan. Dia datang tersungkur di kaki Tuhan. Dia datang tersungkur, saudara. Jadi saudara, engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami jamahan Tuhan, engkau mengalami pemulihan. Jangan pernah lupa datang kepada Tuhan. Engkau mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka engkau akan melihat harimu penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Ingin dijamah oleh Tuhan, ingin dipulihkan. Di hari-hari ini, hari pandemi, kita terproses dalam segala hal. Tetapi engkau yakini, kuatkan hatimu. Engkau harus punya hati yang kuat. Engkau harus pantang menyerah, saudara. Punya hati yang kuat, saudara. Dan engkau harus punya pengharapan yang kuat. Dan engkau harus bertindak. Maka di situ engkau akan selalu melihat pertolongan Allah yang dahsyat dan luar biasa, dan datang bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong dan memberkati engkau. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya undang semua untuk bangkit berdiri dan saya serahkan langsung kepada hamba. Siapkan hatimu, panca inderamu, seluruh hidupmu untuk perjamuan Tuhan, dan engkau harus mengalami jamahan Tuhan lewat tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Firman Tuhan sudah sangat jelas untuk pagi hari ini. Bagaimana kisah seorang perempuan yang menderita, atau seorang ibu yang menderita pendarahan 12 tahun lamanya. Apakah kuasa Tuhan atau cara Tuhan menolong salah sasaran?
Sekalipun diceritakan kedatangan Yesus di tempat itu oleh karena undangan seorang perwira atau penjaga kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Yairus memohon kepada Tuhan untuk anaknya perempuan satu-satunya. Lukas pasal 8 ayat 40 mencatat Yairus memanggil Yesus untuk menyembuhkan anaknya satu-satunya anak perempuan, apakah kebetulan atau tidak, berumur 12 tahun juga. Coba saya akan bawa pandangan dan fenomena Anda, bagaimana cara Tuhan menolong. Jadi begini, karena Dia adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa maha kuasa, maka bagi Tuhan tidak ada kebetulan. Bagi Tuhan tidak ada tiba-tiba, dan bagi Tuhan tidak ada kata terlambat untuk menolongmu. Haleluya. Sekalipun orang bilang terlambat, Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah terlambat. Ya. Perempuan yang 12 tahun, Lukas pasal 8 ayat 40 berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyembuhkan ibu ini. Tidak ada seorang pun dapat menyembuhkan ibu ini. Ya, Markus bilang semua hartanya sudah habis, tapi tidak sembuh. Pernahkah Anda, rekan saya, 300 juta lebih, COVID habis. Kemarin saya didatangin rekan, hamba Tuhan, satu keluarga kena COVID, dia sudah keliling orang kaya, sudah keliling sana sini, ditolak oleh rumah sakit dengan pasrah. Mau mati-mati, yang penting kami mau berserah kepada Tuhan. Mereka isoman. Waktu isoman justru mereka sembuh. Nah, setelah sembuh, orang ini beri duit 6-70 juta ke gereja. Suaminya marah. Mana mah? Pak, 70 juta itu, ya, sebagai ucapan syukur saya. Karena saya sembuh bukan karena obat-obat. Buktinya saya sudah keliling dokter dan segala macam. Obat tidak akan menyembuhkan. Anda mau bilang bagus, mahal, segala macam. Tidak sembuh. Hanya yang di rumah sakit mati semuanya. Kalau engkau sembuh, karena engkau masih diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati hari-hari ini. Jangan pernah Anda bilang obat apapun. Mau siapa yang kasih? Hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan kita. Buktinya malah hari ini. 12 tahun tidak ada dikatakan menyembuhkan dia. Ya, dia tersembahkan, dia bilang, Pak jangan marah. Kalau kita ini 2 anak suami istri, berapa duit? Ternyata juga dokter dan rumah sakit menolak kita. Tapi setelah kita isoman, justru di situ kita sembuh. Jadi kalau engkau diberikan kesembuhan, kesempatan apa yang sudah kena corona, terus tidak bersyukur, tidak melayani Tuhan, kau harus berkata, Tuhan, hidup ini adalah kesempatan yang kedua engkau berikan. Saya telah ingetin pagi ini. Dan jangan pernah engkau bilang obat menyembuhkan. Tidak ada. Cuma kuasa Tuhan. Karena hidup kita dalam kendali Tuhan. Kendali Tuhan saya. Sudah sana sini bukti diobatin. Mati juga. Isoman di rumah sembuh juga. Haleluya. Dan tidak ada menyembuhkan. Yairus sudah 12 tahun anaknya. Anak yang berumur 12 tahun. Satu-satunya kasih orang tua. Bahwa Yesus sembuhkan dua-duanya. Kenapa ibu ini sembuh? Ada 3 hal. Alkitab katakan dalam Markus tadi, dia mendengar tentang Yesus. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Makanya tidak usah Anda terlalu kata obatnya segala macam, kata ini dan itu, virus corona, tidak usah dengar firman Tuhan saya. Yang kedua, dia datang kepada Tuhan Yesus. Anda dalam kondisi apapun, jangan pernah datang di tempat di luar Yesus. Datang saja pada Yesus. Dan yang ketiga, dia bertindak menjamak. Memang Tuhan enggak menjamak. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa ada ibu ini menjamah dia? Sangat tahu. Tapi Tuhan butuh respon saya. Siapa yang menjamah saya? Oh, betul. Murid-murid tidak tahu ini banyak orang. Tapi Tuhan tahu ada orang, ada ibu ini. Ibu ini menyadari dan dia berkata, saya Tuhan. Siapa yang dijamah oleh Tuhan, Anda harus butuh respon Tuhan dan berkata, Tuhan, saya engkau sudah jamah. Tuhan, saya engkau sudah sembuhkan. Tuhan, saya engkau sudah pulihkan. Tuhan, saya engkau sudah diberkati.
Tuhan saya Engkau sudah lindungi dan Tuhan tidak butuh Engkau bilang begini, tapi butuh responmu dan berkata, oleh karena pertolonganmu Tuhan, aku ada, aku sembuh. Ingat baik, oleh karena pertolongan Tuhan, dan hidupmu adalah kesempatan kedua untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Buka hati. Semangat sayang. Ya. Buka hati, buka hati, berserah yang mau dipulihkan oleh Tuhan dan tetap berkata, Tuhan Engkaulah yang menyembuhkan saya. 12 tahun saya berusaha sana sini, tidak ada yang dapat menyembuhkan, tapi karena Engkau cinta mengasihi aku, Engkau sudah jamah. Aku mau mengasihi, aku mau melayani, aku mau memuliakan nama Tuhan. Caranya buka hati. Hari ini mujizat Tuhan terjadi. Buka hati, buka hati, berserah di hadirat, ambil alih seluruh hidup di altarmu. Hari ini mujizat Tuhan akan terjadi atas hidup engkau. Ada dua hal yang kau ingat. Yang satu, Yairus mewakili anaknya. Anaknya hampir mati, tidak ada di situ, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, jadi sembuh karena dia datang pada Tuhan. Yang kedua, ibu ini datang dan bertindak pada Yesus, sembuh juga. Kalau engkau bangkit iman datang pada Tuhan, engkau lihat mujizat Tuhan. Saya tergerak untuk mendoakan engkau yang Tuhan gerakin untuk engkau maju. Silakan bertindak untuk maju, yakin bahwa Tuhan tolong. Buka hati, buka hati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa khusus bagi ibu ini yang oleh kasih karunia daripada Tuhan, dia datang kepada engkau. Apapun yang dia bawa kepada engkau, Tuhan jawab dalam nama Yesus. Carilah dengan iman dalam nama Yesus. Tuhan jawab dalam nama Yesus. Tuhan tolong engkau. Tuhan mampukan dalam
menyerahkan diri dan kepada Tuhan. Dia percaya oleh dapat Tuhan akan pertolongan solusi untuk setiap masalah pribadi atau masalah takutnya, masalah usaha. Tuhan salah, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, Tuhan salah, Tuhan salah. Jadilah menang. Haleluya. Siap mengikuti perjamuan Tuhan ini. Tuhan Yesuslah yang melayakkan menguduskan kami, mengampuni dosa dan pelanggaran yang tidak berkenan kepada Engkau. Oleh pasuhan darah yang kudus, kami layak di hadapan Engkau. Bapa, mampukan kami Tuhan untuk mengikuti perjamuan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mengikuti perjamuan Tuhan. Haleluya. Amin. Darah dan saya mengundang pelayanan Tuhan, boleh silakan duduk. Darah. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau lihat kebenaran kami merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan untuk melaksanakan perjamuan, melaksanakan perjamuan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
di tangan kananmu. Mari kita beri semua. Sebelum kita mengikuti ini, ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Apakah engkau menyimpan kepahitan, kebencian, dendam? Tanggalkan persembahanmu itu, berdamai terlebih dahulu, supaya engkau layak di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak lakukan itu, maka engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Saya persilakan engkau bertindak dan kita masuk pada persembahan Tuhan. Tuhan layak. Sebab hanya saja yang mempersalahkan dipersalahkan Yesus. Layak Yesus. Layak Yesus. Hanya bertindak kepada kami. Haleluya. Jika engkau sudah lakukan, kita layak. Angkat roti di tangan kananmu. Pandang Yesus yang tersalib. Dia lakukan karena cinta dan keselamatan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam dia diserahkan mengambil roti. Sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kamu. Makan dalam nama Yesus. Sesudah engkau makan roti, adalah simbol daripada tubuh Kristus. Sebagaimana Yesus yang tergantung di kayu salib, darah bercucuran itu merupakan darah penebusan bagi saya dan saudara. Maka dosa dan pelanggaran kita diampuni. Pegang minuman anggurmu di tangan kananmu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengingat cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kami dapat melaksanakan perjamuan ini menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena itu Engkau yang Allah yang dahsyat, yang melakukan hal-hal yang dahsyat di luar dari kemampuan kami. Dan Engkau sudah menjamah menyembuhkan kami dalam nama Yesus. Tuhan sudah pulihkan kami dalam nama Yesus. Sudah memberkati kami dalam nama Yesus. Dan Tuhan sudah memberikan solusi atau jalan keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami dapat menyatukan dalam tubuh dan darah-Mu Bapa di surga. Bahkan kami sudah dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur. Segala kemuliaan hormat bagi Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk tetap memandang Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Engkau penolong dari segala sesuatu yang kami kerjakan. Engkau yang sudah memberkati kami. Dan Engkau yang sudah membuat kami hidup. Semua karena cinta dan anugerah. Kami kembalikan pujian, hormat dan syukur bagi Tuhan yang melakukan perkara yang besar bagi kami. Saatnya kami akan melayani Tuhan. Tangan-tangan terulur diberkati oleh Tuhan yang mengembalikan milik Tuhan dan ucapan syukur. Berkat Allah yang khusus atas anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, yang diberkati dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Bersyukur dan kami siap menjadi pelaku firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapkan persembahan yang terbaik dan kita akan memberi untuk kemuliaan. Yes.
Yes. Puji Tuhan, kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biar kita selalu dikuatkan, dibaharui lewat firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan persembahan kita. Bagi yang bertugas, saya persilakan. Bagi yang bertugas untuk menjalankan persembahan, silakan. Tuhan, saudara, Tuhan memberkati pemberian kita semua. Saat ini kita akan memberikan kesempatan kepada seluruh kaum ibu memuji Tuhan di minggu pertama. Kaum ibu silakan.
Ayo ibu-ibu yang diberkati Tuhan.